Keris dalam bahasa Bugis dapat disebut juga dengan kawali, gajang, maupun tapi. Namun dalam bahasa Bugis Makassar dapat disebut juga dengan seleb. Keris dalam masyarakat Bugis Makassar merupakan satu simbol sekaligus status kepada pemiliknya. Terdapat adanya perundingan maupun pertemuan dahulu kala antara raja-raja Bugis Makassar. Namun apabila raja tersebut tidak dapat menghadiri pertemuan ataupun majelis tersebut, maka dapat diwakilkan oleh keris pusaka dari kerajaannya. Masyarakat Bugis percaya terdapat masing-masing kepercayaan terhadap jenis-jenis keris. Misalnya keris jenis samban, pamornya yaitu untuk kolak balak. Keris jenis toasi yaitu yang dimiliki oleh para pedagang maupun pengusaha yang berkaitan dengan pemerolehan rezeki. Dan untuk menjaga rumah, maka masyarakat Bugis percaya dengan jenis keris tapi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sejarah pembuatan badik. Nah, di sini jika diperhatikan sejarah pembuatan senjata tajam di Sulawesi Selatan, termasuk keris dan badik, maka boleh dikatakan bahwa peleburan besi hanya terbatas di daerah-daerah pergunungan yang kaya dengan besi. Dalam usaha penampahan besi cukup banyak dilakukan oleh orang-orang Bugis yang mendiami daerah-daerah pergunungan. Salah seorang Raja Boneh kedua merupakan tokoh setengah mitos dan bergelar Peta Pandai Besie atau tuan yang pandai membuat besi. Pada abad ke-18 hingga abad ke-20, seseorang laki-laki Bugis baru dianggap berpakaian lengkap apabila ia memakai senjata tajam seperti keris, badik, pedang, ataupun tombak. Hal ini terjadi sebab menurut pandangan orang-orang Bugis Makassar, setiap jenis senjata tajam, terlebih khas keris dan badik, memiliki kekuatan sakti, apalagi keris ataupun badik tersebut dibuat oleh pandrita atau yang mempunyai kesaktian. Akan menjelaskan alat yang digunakan dalam pembuatan keris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses pembuatan keris produksi Pandreatuo di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dimulai dari persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan oleh Pandreatuo dalam pembuatan keris yaitu palu besi, tang atau pasipi, tungku, landasan besi atau tandrasang, skop arang, dan gurinda. Bahan yang digunakan dalam pembuatan keris ini yaitu untuk keris yang lurus beratnya sekitar 12 kg dan untuk keris yang berlekuk sebesar 18 kg. Nah, baja yang digunakan dalam pembuatan keris ini yaitu seberat 300 gram dan bahan pamor atau nikel seberat 350 gram. Saya akan menjelaskan proses pembuatan keris. Langkah awal dalam proses pembuatan keris dilakukan dengan menyatukan bahan pamor dan besi. Caranya, bahan pamor dijepit dengan dua besi dan ditempa, sehingga terbentuk lapisan atau lipatan pada besi dan pamor. Selama proses tempa, sang empu dan para panjak memasukkan bahan pamor dan besi berulang kali, sehingga udara terasa sangat panas dan abu pembakaran yang berterbangan. Sesekali, besi yang menganga panas dimasukkan ke dalam minyak sebagai proses pendinginan. Proses pendinginan ini disebut dengan nyepuh. Tujuannya agar menghasilkan besi yang kuat dan keras. Setelah melewati proses ini, besi dan bahan pamor yang tadinya berat akan berubah menjadi keris yang ringan, tipis, dan kuat. Kemudian, keris mentah ini ditatah dengan corak, bisa berupa ukiran, hiasan, atau pola, seperti motif hewan, tumbuhan,
wayang, ataupun raja dan mantra. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses akhir cara pembuatan keris. Proses terakhir dalam pembuatan keris yaitu proses marani atau memunculkan pamor. Caranya dengan memoleskan warangan. Adapun warangan ini sendiri berupa cairan arsenikum yang sudah dicampur dengan air jeruk nipis. Warangan yang dioleskan pada keris akan memunculkan lapisan hitam pada besi, sedangkan bahan nikelnya tetap berwarna putih. Warna putih ini yang membentuk pola disebut pamor keris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari keris itu sendiri. Pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata tikam dalam sebuah peperangan. Namun, berbeda dengan zaman sekarang, karena pada zaman sekarang keris hanya dijadikan sebagai aksesoris atau sebagai koleksi yang memiliki nilai budaya tersendiri. Seperti di sana panggil katanya, panggil aku. Asli di sini gitu. Iya. Asli dari Katerina panggil semua. Campur semua di situ. Besinya besi api itu banget. Ada juga besi masalahnya, ada juga bahan mineralnya, ada juga besi biasanya. Tahap awalnya banyak tahap awalnya. Besi juga kan, besi metode, besi juga kan. Yang pertama ya. Besinya pertama dia diangkat sana enggak macam tahap pertama yang ini yang pertama yang kedua ini yang kedua dia ada yang pertama. Saya dua. Ya. Tapi belum selesai itu. Ya. Anunya saja, penempanya saja. Ya. Belum di Gurinda atau apa. Ya. Berapa hari? Ada datang selesai. Sekitar 3 hari. 3 hari. Ya. Ada memang harganya kayak beda-beda harganya. Tidak beda sih. Berapa sih? Ada juga harga 1 juta sampai 5 juta. Biasanya dijual ke atasnya. Iya. Yang paling murah berapa? Paling murah seperti yang begini 1 juta. Paling murah itu Iya.
biasa deh, bang ada orang di sini suruh bikin. Iya, ini semua pesanan semua orang. Hmm.